Yang gabung baru 27 ya, ini masih banyak yang belum bergabung ya. Ibu tunggu sampai 2 menit lagi. Oke, 7.05 ya. 1 menit lagi. Linknya, oh iya ya, maaf, ini kelas B belum saya bentar ya, ini belum saya ini kasihkan ke linknya ke B ya, berapa ya yang punya link. Kelas B. Oke, sudah terlihat kelas B. Untuk absen Ibu belum nyeting ya? Sebentar ya, bisa tidur ya. Kelas B sudah. Daftar hadirnya. Oke, kita tunggu ya. Maaf Ibu tadi belum sempat nyeting link sama saya sudah bisa ya? Anda boleh sudah. Oke, kita tunggu. 7.10 dia ngitung saatnya ya. Ini masih jam 7.08 ya, tunggu 2 menit lagi.
Ya, ini temannya sudah banyak bergabung ya, sudah hampir semuanya hampir bergabung di sini. Oke, untuk absen ini barusan Ibu setting jam 7.10 sampai jam 7.40 ya, silakan Anda nanti langsung absensi aja. Oke, di pagi hari ini Ibu mulai saja perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar ya. Selamat pagi, terima kasih. Ini mohon maaf sekali di hari libur ya sebenarnya, tetapi kita tetap mengadakan perkuliahan daring gitu, karena itu sudah kita harus tetap kalau ini berarti harus 7 pertemuan ya, artinya kalau misalnya 1 minggu 7 minggu harus full gitu kalau di aturan itu. Jadi walaupun libur tetap harus mengganti di hari yang lain. Jadi karena mungkin kalau 1 minggu itu biasanya Ibu waktunya terbatas ya, jadi saya ganti tetap dilaksanakan di hari ini. Mohon maaf sekali ya. Oke, nanti Ibu sampai jam 8.40 ya. Kemudian dilanjutkan oleh kalkulus, nanti lebih bijak kemarin sudah koordinasi begitu. Oke, mengawali perkuliahan di pagi hari ini Ibu maaf off cam. Kita melihat hasil pekerjaan yang sudah di-upload di Eldiru. Ini saya ambilkan salah satu, kalau tidak salah ini ada punya Mbak Mei Dwi. Ada nggak Mbak Mei? Ini Mbak Mei ya? Mei Dwi, ada? Ada, Bu. Oke, ada ya. Oke, ini langsung saja ya kita lihat sama-sama untuk pekerjaannya Mbak Mei. Jadi tugasnya adalah Anda disuruh menemukan bentuk fungsi pembangkit ya, yang mana fungsi pembangkit itu didefinisikan dalam barisan AN ya. Jadi nomor 1 saya rasa semua bisa ya. Jadi betul 5/1 min X. Jadi ini nanti bentuk 1 plus X plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan sampai seterusnya itu harus selalu, ya bukan hafalan ya, tetapi itu Anda sudah pernah mendapatkan bentuk fungsi pembangkitnya adalah 1/1 min X. Jadi nanti itu akan berlaku terus gitu ya. Jadi tidak usah dicari lagi yang sudah dicari kemarin. Jadi betul GX-nya adalah 5/1 min X ya, dengan syarat harga mutlak X kurang dari 1. Kemudian yang nomor 2 juga sepertinya sudah oke ya. Jadi AN sama dengan 3N, maka GX-nya berbentuk 1 plus 3X plus 9X kuadrat dan seterusnya. Jadi koefisien dari variabel di sini ya, atau konstanta itu sebagai A0-nya itu merupakan unsur-unsur barisan ya, unsur-unsur yang namanya unsur-unsur barisan atau suku-suku dalam sebuah barisan. Jadi betul bentuknya adalah 1/1 min 3X. Jadi ini adalah mengikuti deret geometri tak hingga dengan syarat harga mutlak X kurang dari 1/3. Kemudian yang nomor 3 ini Mbak Mei mengerjakannya seperti ini. Jadi mungkin pengerjaannya berbeda-beda ya. Ada yang mengerjakan tidak seperti ini atau mungkin ada yang mengerjakan dalam bentuk lain. Misalnya AN sama dengan 2N gitu ya. Kemudian ditambah N sama dengan 3. Itu juga boleh nanti dijumlahkan gitu boleh. Kalau Mbak Mei di sini menggunakan setelah Anda dapatkan GX-nya ya, yaitu 3 plus 5X plus 7X kuadrat plus 9X pangkat 3 dan seterusnya. Ini sama Mbak Mei dikalikan ya dengan X gitu. Ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan X. Maka ruas kiri mendapatkan X GX, ruas kanan menjadi 3X plus 5X dan seterusnya ya. 7X pangkat 3 plus 9X pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian sama Mbak Mei ini, jadi sebenarnya kan tujuan kita mendapatkan GX-nya gitu ya. Sama Mbak Mei kemudian dikurangkan antara GX dengan X kali GX gitu. Kalau dikurangkan, maka di sini yang jelas pengurangannya harus bersesuaian dengan
apa namanya suku-suku yang ada di situ. Jadi pengurangan fungsi biasa gitu ya. Jadi kalau di sini 3, yang di sini yang di X ke X tidak ada konstantannya ya berarti tetap 3. 5X dikurang 3X menjadi 2X gitu dan seterusnya. Nanti kita lihat di sini hasil dari GX minus X GX gitu itu sama dengan 3 plus 2X plus 2X kuadrat plus 2X pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Sehingga dari sebelah kiri kita peroleh, kita bisa faktorkan yaitu GX dengan 1 minus X. Jadi di sini adalah GX min X GX, maka bisa difaktorkan ya, GX-nya dikeluarkan, maka bisa difaktorkan dengan 1 minus X gitu. Kemudian di sebelah kanan itu menjadi 3 ditambah, nah Anda perhatikan di sini, setiap sukunya ada X-nya, ya suku kedua dan seterusnya, sehingga bisa difaktorkan juga, 2X-nya dikeluarkan, kemudian yang dalam kurung adalah menjadi 1 plus X kuadrat dan seterusnya yang sudah pernah Anda peroleh, yaitu di sini adalah fungsi pembangkitnya adalah 1 per 1 min X ya. Sehingga nanti 1 min X ini bisa dipindah ke ruas kanan ya. Jadi apa namanya, dengan syarat ini jadi dibagi dengan 1 min X semua ya. Jadi bentuk ruas kanan ini dibagi dengan 1 min X semua. 3 dibagi 1 min X menjadi 3 per 1 min X, kemudian 2X per 1 min X dibagi dengan 1 min X menjadi 2X per 1 min X kuadrat. Ya, terus ini kemudian disederhanakan ya, jadi jangan sampai berhenti sampai sini aja, tapi disederhanakan lagi, penyebutnya disamakan gitu, maka ini tinggal dikalikan dengan 1 min X untuk 3, sehingga hasilnya adalah 3 minus X per 1 min X dikuadratkan. Gitu ya. Saya rasa bisa dipahami ini ya. Jadi bentuk X-nya dari AN yang tadi sama dengan apa namanya 2N plus 3 itu adalah berbentuk 3 min X per 1 min X kuadrat. Atau mungkin ada yang punya jawaban lain cara mengerjakannya? Ini ada Mbak Alodia ya, ada Mbak Alodia di sini. Ibu juga ambil juga, dia juga berbeda. Turun Mbak Alodia semana? Saya, Bu. Sudah terlihat belum ini punyanya? Sudah ya? Sudah terlihat? Sudah. Ya, ini. Oke, ini belum sampai selesai ya Mbak ya, jadi harus diselesaikan. Jadi sebenarnya hasilnya sama. Jadi kalau Mbak Alodia itu diapakan Mbak? Di ini ya. Di 3 plus 5X plus 7X kuadrat sama Mbak Alodia dijadikan dalam bentuk 1 plus 2 gitu ya. 3-nya jadi 1 plus 2. 5X dijadikan X plus 4X gitu ya. Kemudian 7X kuadrat dijadikan X kuadrat plus 6X kuadrat dan seterusnya. Nanti di sini apa namanya dikelompokkan ya. Yang pertama adalah pengelompokan 1 plus X kuadrat dan seterusnya. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah 2 plus, di sini ada 4X, ada plus 6X kuadrat dan seterusnya. Ini juga boleh ya. Sehingga dari bentuk ini pertama Anda dapatkan 1 per 1 min X untuk kelompok 1, sedangkan kelompok 2 Anda peroleh 2 dalam kurung 1 plus 2X plus 3X kuadrat, yang mana dalam kurung ini sudah pernah Anda peroleh bentuk fungsi pembangkitnya, yaitu bentuknya adalah 1 per 1 min X kuadrat gitu ya. Jadi boleh. Ini belum sampai selesai ya Mbak ya. Jadi harus diselesaikan sampai bentuk paling sederhana Mbak. Ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 5 ini punya Mbak Mei. Ya, GX-nya adalah min 1 plus 0X plus X kuadrat dan seterusnya ya. Sehingga di sini suku pertama min 1 tidak dikelompokkan, jadi berdiri sendiri. Kemudian kelompok suku-suku berikutnya bisa dikelompokkan menjadi X kuadrat dalam kurung 1 plus 2X plus 3X kuadrat dan seterusnya ya. Oke, jadi ini sudah pernah diperoleh yang dalam kurungnya, yaitu 1 per 1 min X dikuadratkan. Itu. Sehingga ya ini harus disederhanakan. Jadi min 1 plus X kuadrat per 1 min X dalam kurung kuadrat. Ya, sampai selesai ya. Jadi betul ini sampai selesai. Oke, saya rasa begitu ya untuk mendapatkan ini. Kemudian mungkin ada penulisan yang kurang tepat nih yang punyanya Mbak Mei ya. Di nomor 4 ya.
Jadi di sini AN adalah sebuah barisan ya. AN sama dengan 2 pangkat N kalikan kombinasi 8N. Itu ini betul. Kemudian yang kedua yang dikotakin juga oke. Jadi ini adalah bentuk teorema binomial. Nah, kemudian mungkin yang ini, yang baris ketiga ini ya. Jadi jangan disamakan. Jadi 2N dalam kurung 8 dikalikan kombinasi 8, N jangan disamakan dengan sigma ini ya. Jadi kalau ini kan ini kan di sini berjalan gitu ya. Jadi N-nya itu berjalan. Jadi nanti ini bentuknya nanti dia barisan, kalau ini bentuknya apa? Bentuknya fungsi gitu ya. Jadi tolong yang 2N dikalikan 8N dicoret aja ini Mbak Mei ya. Jadi langsung saja bentuk apa namanya? Langsung aja di sini kamu punya GX ya. Jadi GX sama dengan sigma NX pangkat N gitu. Jadi dari GX sama dengan sigma ANX pangkat N, maka AN dari soal nomor 4 dimasukkan. Ini ya, jadi yang ruas kiri dihapus aja dulu ya Mbak. Jadi ini, yang ini dihapus dulu ya. Nanti ini kan di print screen. Biar terlihat. Ini tuh nggak pakai ini ya. Oke. Ini terlihat di layar nggak? Yang itu crop. Iya. Nah, ini maksudnya gini. Cara nulisnya aja, walaupun sebenarnya benar, tapi cara nulisnya harus diperhatikan. Ini langsung ini aja, langsung GX aja ya. Ini jangan ditulis dulu. Jadi GX sama dengan seperti ini. Nah, dari bentuk GX ini dicoret aja. Maka AN-nya tinggal dimasukkan aja. Jadi ini AN ini adalah N yang dari soal ya, tinggal Anda masukkan gitu ya. Karena N-nya berjalan dari berapa ini? 1 sampai 8 ya, berarti ini terus ada 8, kemudian di sini tinggal dimasukkan ya. AN-nya kan ini gitu ya. AN-nya ini. Kemudian dari bentuk ini nanti muncul ini 1 ya. Jadi 2-nya dipindah ke sini gitu. Jadi oke, ini 2-nya dipindah ke sini gitu ya. Jadi 2N dipindah ke mana? Kemudian di sini muncul 1 gitu. Jadi urutannya kayak gitu aja. Oke, ini dicoret aja, ini GX-nya ya. Ini GX-nya, jadi bukan 2N kali 8, tapi ininya GX-nya. Jadi kalau ini kan bentuknya barisan. Oke, jadi ini sesuai dengan teorema binomial ya. A-nya adalah 1, gitu, kemudian B-nya adalah 2X. Gitu. Ya, jadi coba menuliskannya yang harus diperhatikan. Itu ya Mbak Mei ya? Iya Bu. Ya, jadi tujuannya kan tentukan fungsi pembangkit ya, berarti ini GX sama dengan seperti ini adalah bentuk definisi yang ada, dan nanti sama dengan ini karena sesuai dengan apa definisi yang diberikan di barisannya. Ya, saya rasa bisa semuanya, maka kita lanjutkan saja. Materinya, kita sampai ke materi ini ya. Jadi sebenarnya teorema ini sudah dipakai oleh tadi ya, baik oleh Mei maupun oleh Alodia, yaitu saat Anda menjumlahkan atau mengurangkan ya, terutama untuk yang teorema 1 yang A ya. Jadi kalau misalnya Anda punya 2 buah fungsi pembangkit fx plus gx gitu, maka sama saja dengan Anda menjumlahkan sigma dari K sama dengan 0 sampai T hingga koefisien yang ada di variabelnya ya, tinggal dijumlahkan saja. Jadi AX plus AK ditambah BK gitu. Tinggal dijumlahkan aja. Ya, tapi kalau Anda punya fx dan x kemudian dikalikan ya, ini harus Anda perhatikan, ini dipakai dulu aja ya. Jadi nanti bentuk atau hasil dari perkalian 2 buah fungsi pembangkit ini adalah sigma dari K berjalan dari 0 sampai T hingga
Ini dikalikan dengan sigma. Di sini ini harus ininya berbeda ya, jadi jangan sama indeksnya. J dari 0 sampai K. Itu. Dari AC, karena indeksnya J, berarti di sini ngikutin J ya. Dikalikan B, indeksnya adalah K min J. Jadi Anda perhatikan ini yang harus diselesaikan dulu, yang ada dalam kurung. Jadi dikalikan aja koefisien-koefisien yang ada di di fungsi pembangkitnya, kemudian dikalikan dengan X pangkat K. Oke, dari bentuk ini di sini diberikan sebuah contoh. Kalau yang A mungkin sudah sudah familiar ya. Jadi barisan 3131 ini bisa dipecah menjadi barisan 111 dengan barisan 202020 gitu ya. Sehingga kita bisa melihat fungsi pembangkit dari barisan ini ya, jadi 111 sudah diperoleh, yaitu 1/1 min X gitu. Kemudian yang barisan 202020 ini nanti kalau Anda cari bentuknya adalah 2/1 min X kuadrat gitu. Sehingga nanti kalau kita selesaikan hasilnya ini. Jadi tinggal Anda jumlahkan aja, yaitu bentuk koefisien-koefisien yang ada di deret pangkatnya. Jadi kalau dipisah-pisah seperti ini, atau kalau digabung juga tinggal Anda jumlahkan aja dengan koefisien-koefisien yang ada. Jadi koefisien-koefisien yang bersesuaian pada barisan tersebut dijumlahkan aja. Nah, kalau contoh 2 ini berkaitan dengan teorema 2 ya. Jadi di sini pas kebetulan diberikan contoh fx-nya adalah 1/1 min X kuadrat. Ini adalah sebuah barisan yang AN-nya itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita ingin menemukan koefisien dari A0 A1 ya, dengan menggunakan teorema 2, ini sebenarnya fx ini merupakan perkalian ya dari 1/1 min X dikalikan 1/1 min X gitu. Yang mana 1/1 min X itu merupakan sebuah fungsi pembangkit yang mendefinisikan sebuah barisan AN sama dengan 1 gitu ya. Jadi koefisiennya barisannya semua 1 semua. Kemudian di sini juga sama, karena 1/1 min X, fx dan gx-nya juga 1/1 min X ya. Maka kita lihat di sini dalam bentuk fungsi pembangkit gitu ya. Ini AK-nya adalah 1 gitu ya. Jadi AK-nya adalah 1, di sini AK-nya 1. Begitu juga nanti kalau yang satu lagi karena gx-nya sama dengan 1 min X, maka nanti yang AB-nya juga 1 ya. Jadi BK-nya juga 1. Jadi kan ada BK ya. Gitu. Jadi ini sama dengan 1 juga. Jadi fx gx-nya ya. Jadi kan tadi fx-nya dinyatakan dalam bentuk apa? Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk fungsi pembangkit 1 kali X pangkat K. Dan gx-nya sama di sini karena bentuk ini yang dimaksudin bukan fx ini ya, misalnya ini f besarnya gitu. Dan yang ini juga sama bentuknya ya. 1 kali X pangkat K. Jadi ini adalah AK gitu ya, ini juga BK sama-sama 1. Sehingga kalau kita kalikan sesuai dengan teorema 1B gitu, maka kita lihat bentuk sigma yang ada dalam kurung itu ya, yang ada dalam kurung ini tinggal Anda masukkan aja. Ini Anda masukkan aja. 1 ini merupakan perkalian dari AC dengan BK min J. Jadi kenapa di sini menjadi J ya? Jadi sebenarnya indeks aja, jadi sebenarnya sama ya. Karena di sini sigmanya J berjalan dari 0 sampai K, maka di sini ya jangan AK tapi sudah menggunakan indeksnya J ya. AC dikalikan BK min J. Jadi
Karena berupa konstanta, maka AJ berapapun J itu sama dengan 1, kemudian juga sama, BK min J juga nanti hasilnya 1. Maka 1 ini merupakan perkalian dari 1 dikalikan 1. Gitu. Sehingga dari bentuk ini tinggal diselesaikan nih. Jadi kita tahu bahwa sigma J berjalan dari 0 sampai K, dari 1, itu artinya penjumlahan 1, 1, 1, 1, jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 gitu ya. Nanti sebanyak K plus 1 ya. Jadi kalau di sini Anda punya bentuk sigma itu yang ada dalam kurung, maka bentuknya kalau misalnya kita uraikan itu adalah 1, sepertinya sudah pernah belajar di kalkulus ya. Ini angka satunya sebanyak K plus 1. Ya. Jadi sehingga nanti di sini 1 plus, ini jumlahnya adalah sebanyak K plus 1, karena kita berjalan dari, J-nya berjalan dari 0 sampai K. Gitu. Sehingga di dalam yang ada dalam kurung ini sudah berubah menjadi 1 plus K gitu ya. Yang mana ini nanti sama atau sebagai AK-nya. Sebagai AK. Jadi kita bisa melihat bahwa barisan yang merepresentasikan fungsi pembangkit fx sama dengan 1 per 1 min x kuadrat, ini adalah sebuah barisan yang bentuk atau rumusnya adalah AK sama dengan 1 plus K. Jadi kalau kita temukan koefisien dari A0 dan seterusnya, ini maka tinggal Anda ganti K-nya dengan 0 gitu ya, 1 dan seterusnya. Ini maka Anda akan peroleh 1, ini kemudian 2 ya, kemudian ini 3 dan seterusnya. Ini adalah barisan AK-nya ini. Saya rasa ini sesuai dengan bentuk fungsi pembangkit fx yang sama dengan 1 per 1 min x kuadrat. Jadi sama. Oke. Saya rasa begitu ya. Nah, nanti di sini diberikan contoh latihan. Yang pertama adalah fx sama dengan 1 per 1 min x pangkat 3. Ini tinggal di saya rasa bisa ya. Jadi di sini ada perkalian, anggap saja fx ini perkalian dari misalnya apa? Hx gitu ya, hx kali gx gitu. Hx-nya itu adalah yang 1 per 1 min x kuadrat gitu ya. Sedangkan yang gx-nya adalah 1 per 1 min x gitu. Kira-kira bisa nggak? Kalau yang ini, yang pertama, yang Hx itu identik dengan apa tadi? Sigma K berjari dari 0 sampai K hingga dari K plus 1 ya, atau 1 plus K, ini X pangkat K gitu. Kemudian kalau yang Gx-nya berarti ini juga sudah bentuknya adalah K dari 0 sampai K hingga di sini 1 ya, 1 dikalikan X pangkat K. Coba sekarang dikalikan. Yang sudah dapat belum? Dikalikan. Yang jelas bentuk fx-nya ini, coba dikalikan ya, nanti sama dengan sigma K dari 0 sampai K hingga, kalikan dengan indeksnya jangan K lagi, J dari 0 sampai K. Nah, coba Anda kalikan. Di sini A-nya berarti yang ini ya, yang pertama. Dan ini adalah BK min J. Ya. Jadi AC-nya berarti yang ini. Kalau di sini kan AK ya. Kalau di sini tuh AK ini. Kalau di sini berarti BK-nya. Nah, kalau sudah dimasukkan ke sini ya berarti bukan kalau J berarti nanti tinggal ikutin, berarti di sini tinggal J plus 1 gitu ya. Jadi jangan K lagi, tapi sudah J plus 1 gitu. Oke, kemudian sini karena konstanta ya, berarti dikalikan 1 tetap, dikalikan 1, dan dikalikan dengan X pangkat K.
Oke, sekarang coba yang dalam kurung hasilnya berapa nih yang dalam kurung? Tunggu jawaban yang dalam kurung. Jadi Anda punya sebuah deret yang berbentuk 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai plus K plus 1 ya. Jadi yang dalam kurung itu Anda punya bentuk 1 plus 2 plus dan seterusnya sampai terakhir adalah K plus 1 dan X pangkat K. Pangkat K ya. Oke, yang dalam kurung hasilnya apa tuh? Dijadikan dalam bentuk rumus deret. Deret apa itu ya? Deret aritmatika, ya betul. Deret aritmatika dengan suku pertamanya 1. Kemudian ada sebanyak berapa suku nih? Kalau Anda punya 1 plus 2 plus bla 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 sampai K plus 1. Masih ingat nggak? SN gitu, rumus SN. Jumlah suku N dari deret aritmatika, masih ingat nggak? SN sama dengan pada di mana nih? Masih ingat nggak? Rumus deret aritmatika suku ke N sampai suku ke N. N Masih per ingat nggak? 2 per 2 Bu. Oke, N per 2 terus? U1 ditambah UN ya. Iya. Iya, A ditambah UN ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya deret seperti ini, jadi hasilnya berapa nih? Coba di sini. N-nya berapa? Ada berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai K plus 1. Berarti ada sebanyak K plus 1 toh? Plus 1 skala 1. Iya, ini K plus 1. Di per 2, ini A-nya adalah 1. UN-nya berapa? Suku ke N-nya adalah ya K plus 1 toh. Oke, jadi ini bentuknya adalah setengah kali K plus 1 kali K plus 2. Oke, ini adalah yang ada dalam kurung ya. Oke, jadi sini Anda punya bentuk setengah kali, atau ini nggak usah ada kurungnya, nggak apa-apa yang depannya. Kurungnya dibuang aja. Mana nih? Oh, nggak kelihatan. Oke. Ini kurungnya nggak apa-apa, nggak usah apa-apa. Oke, setengah kali K plus 1 kali K plus 2. Oke, dalam kurung X pangkat. Oke, Anda sudah memperoleh ini. Ini adalah AK dari barisan, AK dari fungsi pembangkit 1 per 1 min X pangkat 3. Jadi Anda bisa mendapatkan barisannya ya. Barisannya gimana? AK ya sama dengan itu. Setengah dalam kurung K plus 1, K plus 2. Kalau ditanya A0 ya berarti A0-nya berapa? Tinggal Anda masukkan aja. 0 berarti berapa nih? 1 ya. Oke. A1-nya berapa? 3 ya. A2-nya berapa? Nanti 2, 6 ya. A4-nya berapa? A3-nya berapa? 2 kalikan berapa ini? 12 ya. Ini angka 3 ya, 10 ya. Oke. Dan seterusnya, maka Anda bisa mendapatkan barisan dari AN gitu, yang fungsi pembangkitnya adalah 1 per
1 min X pangkat 3. Oke, saya rasa bisa ya. Ini bisa diteruskan. Jadi tujuannya adalah kita mendapatkan koefisien dari A0, A1, dan seterusnya dari sebuah fungsi pembangkit yang didefinisikan di soal nomor 1. Ya, saya rasa bisa ya. Oke, kemudian yang nomor 2 juga Anda disuruh, jadi kalau misalnya kan ada soal itu harus diperhatikan betul-betul jawab pertanyaannya apa. Kalau sini tentukan suku-suku dari barisan AN ya, dan nanti Anda dapatkan A0, A1, A2 dan seterusnya ya. Jadi yang jelas fungsi pembangkit GX di nomor 2 gitu ya. GX nomor 2 ini ya Anda bisa menyatakan dalam bentuk ini 1 plus 3X gitu ya. Kemudian ini 1 per 1 min X kan sudah tahu ya, yaitu apa? 1 kemudian plus 1X gitu ya. Kemudian plus 1X kuadrat dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa melihat bentuk ini bisa dijumlahkan aja ini. Ya, jadi sesuai dengan teorema 1A itu ya. Ini hasilnya adalah 2, ini hasilnya adalah 4X, kemudian berikutnya adalah X kuadrat, berikutnya adalah X pangkat 3, dan seterusnya. Jadi nanti di sini kita bisa melihat suku-suku dari barisan. Jadi suku-suku dari barisan itu kan didefinisikan sebagai koefisien dari deret pangkat. Ini adalah A0-nya, ini adalah A1-nya, ya, ini adalah A2-nya, dan seterusnya. Maka Anda bisa mendapatkan barisannya berbentuk apa ini? 2, 4, 1,1 dan seterusnya. Ini satu-satu semua yang belakang ya. Dari barisan A. Nanti nomor 3 juga sama ya. Nomor 3 juga sama. Jadi di apakan itu di Anda gunakan teorema 1 ini. 1A ya. Jadi di sini nanti ada X kuadrat, di sini nanti ada 7, di sini ada 3X gitu ya. Nah, ini nanti disesuaikan. Ini tadi sudah tahu kan? Ini deretnya berbentuk apa ini? 1, kemudian 2X gitu kan? Harus diingat-ingat ini 1 per 1 min X kuadrat. Ini ada 3X kuadrat gitu dan seterusnya. Ini ada 4X pangkat 3 dan seterusnya ya. Ini harus diingat-ingat. Dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan ini dijumlahkan aja 8, ini dijumlahkan 5X gitu ya. Ini 4X kuadrat dan seterusnya. Ini 4X pangkat 3 dan seterusnya. Ini ada nanti 5X pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat pola dari AN-nya ya. AN-nya adalah bukan AN-nya tidak bisa dirumuskan, tetapi kalau apa sukunya bisa dirumuskan yaitu 8, bisa ditulis ya 5,4,4 dan seterusnya ya. 5 yang jelas nanti 6 ini sudah berpola yang belakang gitu ya. Oke, kalau sudah berpola bisa langsung Anda gunakan titik 3 ya. Saya rasa itu ya teorema 1 dan 2. Nanti mungkin lebih banyak latihan aja ada di soal-soal baik tutorial maupun soal-soal yang akan Ibu berikan. Bisa dipahami sampai sini? Tanya. Ibu, maaf mau tanya. Itu yang soal nomor 3 yang 1 per 1 min X pangkat 2 itu bukannya barisan yang rasio. Oh, itu 1 min X kuadrat. Oh ya, maaf berarti salah ya. Iya, Maaf. Iya, kirain yang itu kuadratnya di luar ya. Ya, makasih Mbak. Ini Ibu sampai lupa, bukan lupa, tapi ini harusnya yang 1 min
X kuadratnya di dalam ya. Jadi ini kalau 1 min X kuadratnya di X-nya berarti barisan yang ininya adalah 1, kemudian X kuadrat, kemudian X pangkat 4 itu ya. Iya, Bu. Ya, betul. Makasih Mbak. Ini ada yang teliti nih. Mbak siapa nih? Bunga. Lihat. Oke, ini salah ya. Jadi nomor 3 kita ralat nih. Ya. Erasnya kok nggak bisa. Oh, ini karena tadi sudah di ini ya. Ini diralat ya, yang ini ya. Jadi ini apa namanya? Yang nomor ini 1/1 min X kuadrat ini, maaf. Nah, ini bentuk deretnya adalah apa? 1 plus X kuadrat plus X pangkat 4 plus ya. Kemudian tinggal dijumlahkan aja. Ini ada 7, kemudian nanti di sini ada 3X, kemudian di sini ada berapa? X kuadrat ya, plus X kuadrat. Ya, cuma dijumlahkan ini aja. Berarti nanti kalau dijumlahkan itu hasilnya dijumlahkan, berarti sini ada 8 ya. Kemudian ada 3X. Kemudian di sini ada yang sama, ini adalah 2X kuadrat. Seterusnya nanti ada di sini 4X. Jadi kalau begitu barisannya bentuknya gimana? 8 terus 3 terus. Nah, di sini sebenarnya ada muncul 0X. Ini 4 ya. Jadi Ini 8. Ini adalah 3X gitu. Kemudian di sini ada plus 2X kuadrat. Di sini muncul ada 0X pangkat 3 ya. Jangan lupa ada 0X pangkat 3. Jadi kita kan tujuannya apa? Mendapatkan koefisien-koefisien dari deret pangkat ini. Ya, ini ada 4X pangkat 4. Dan seterusnya nanti kita lihat bahwa yang X-nya ganjil setelah 3 itu nilainya 0 terus. Jadi nanti di sini tinggal Anda masukkan aja 8, 3, kemudian berapa itu? 2, kemudian jangan lupa 0 gitu ya. Kemudian di situ nanti lanjutannya apa? 4. Oke, lanjutannya ini nanti 0. Lanjutannya lagi berarti tinggal di apa namanya? 6 gitu ya, dan seterusnya. Ini 0 dan seterusnya. Gitu ya Mbak ya? Oke. Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk variabel pangkat yang tidak ada di sini, itu harus Anda tuliskan koefisiennya. Ya, karena tujuan kita adalah mendapatkan suku-suku dari barisan AN. Bisa dipahami ya? Makasih ya Mbak ya. Oke, berikutnya ini Anda harus ingat kembali bentuk koefisien binomial yang diperluas. Jadi mungkin dulu pernah diajarkan sama Bu Rahma bahwa kalau Anda punya U bilangan real ya, dan K adalah bilangan bulat tidak negatif, maka Anda punya rumus koefisien binomial yang diperluas, yaitu terdefinisi dalam 2 definisi. Yang pertama adalah kalau K-nya itu positif, ya, maka bentuk kombinasi UK-nya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau K-nya sama dengan 0, maka kombinasi U, K itu adalah 1. Jadi Anda perhatikan di sini U-1 dan seterusnya berjalan sampai U-K plus 1. Jadi kalau misalnya di sini apa namanya 2, maka di sini cuma ada 2 suku aja, 2 faktor, cuma ada 2 perkalian 2 ini. Kemudian kalau misalnya di sini 3, berarti cuma U, kemudian 2, kemudian satu lagi dikurangi 2 ya. Jadi 3 dikurangi 2 sampai 1. Gitu. Intinya tergantung dari K-nya itu berapa. Yang jelas di sini K-nya adalah bilangan bulat
tidak negatif. Gitu ya. Contoh, di sini kombinasi min 2,3. Karena di sini K-nya 3, maka ini berjalan sampai 3 faktor aja. Jadi sampai di sini pokoknya ini 3 berarti di sini 2 gitu. Jadi berkurang 1 gitu aja ya. Jadi min 2 dikurang 2 sampai 2 gitu. Kalau misalnya di sini 4, maka di sini sampai 3 gitu ya. Berhentinya sampai 3 aja. Rasa bisa ya. Ini sudah pernah diajarkan sama Bu Rahmah. Tinggal dikalikan seperti biasa, maka hasilnya adalah negatif 4. Oke, kalau Anda sudah paham ini, koefisien binomial yang diperluas, maka kita ingat kembali juga rumus koefisien binomial, itu kombinasi n, r. Ya. Ini rumusnya adalah seperti ini sudah familiar ya. Kemudian kita ingin mencari bentuk rumus kombinasi dari min n, r, itu sebenarnya sama dengan berapa. Ya. Nah, kita lihat kembali detailnya ini di sebelah slide berikutnya. Jadi min n, r ini kita tulis kembali dalam bentuk koefisien binomial yang diperluas. Jadi bentuknya adalah min n gitu ya. Min n dikurangi 1 sampai min r plus 1. Jadi kalau misalnya r-nya di sini 4 ya berarti di sini sampai r plus 1-nya adalah min r plus 1 berarti sama dengan sampai 3 aja gitu ya. Jadi kalau di sini sampai min minus r plus 1 sama persis dengan rumus koefisien binomial yang diperluas tadi. Kemudian dari bentuk ini kita lihat bahwa tadi sudah dikatakan bahwa kalau di sini R, maka ini ada sebanyak faktornya ada sebanyak R. Jadi kalau di sini min satunya dikeluarkan, jadi ada min 1 ya, kalikan N, ada min 1 kali N plus 1, gitu ya. Di sini ada min 1 kali N plus 2 dan seterusnya, maka min satunya nanti ada sebanyak R, gitu ya. Jadi ada sebanyak R. Oke, ini tinggal dikeluarkan saja, ini menjadi N, ini menjadi N plus 1, dan seterusnya sampai dikalikan dengan N plus R min 1. Jadi ini tinggal yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Gitu ya. Oke, kemudian dari sini kita lihat kembali lagi bahwa kalau ini ada N plus 1, berarti kan ini barisannya naik ya, ininya naik ya. Maka untuk mengarah ke bentuk faktorial, saya tukar. Jadi yang N plus 1 saya pindah ke sini. Gitu ya. Jadi ini hanya dipindah aja, ini dipindah ke sini. Kemudian yang jelas kan barisannya menurun. Kalau menurun berarti pasti dikurangi 2 gitu ya. Nanti dikurangi 3 dan seterusnya sampai sampai sini. Gitu ya. Ini. Yang jelas seperti itu. Titik-titiknya itu ya. Nanti ada N plus R min 3, N plus R min 4 dan seterusnya sampai di sini muncul N plus 1 sampai terakhir adalah N. Oke. Kemudian dari bentuk yang ini saya arahkan ke bentuk N plus R min 1 faktorial. Jadi kalau misalnya bentuk yang atas ini menjadi N plus R min 1 faktorial, maka di sini ada N min 1 dikalikan dengan N min 1 faktorial ya. Di bawah juga harus dikalikan dengan N min 1 faktorial. Gitu. Jadi kalau misalnya yang di atas N-1 faktorial, yang bawah juga harus dikalikan dengan N-1 faktorial. Nah, bentuk yang ini, ya, ini jelas akan sama dengan bentuk ini ya. Oke, sama dengan bentuk ini kan. Jadi N plus R min 1 faktorial. Jadi ini ada faktorialnya ya. Nah, yang bawah ini tetap dihitung gitu N min 1 faktorial. Jadi bentuk yang atas saya ganti menjadi N plus R min 1 faktorial. Bentuk yang bawah menjadi R faktorial dikalikan N min 1 faktorial. Gitu. Nah, ini bentuk yang ini saya arahkan ke bentuk ini. Ke bentuk yang ini ya. Jadi harus diingat ini ya, bentuk. Arahkan ke C. N plus R min 1, R gitu ya. Jadi harus diingat-ingat rumus ini. Jadi kalau kita akan ke situ, maka bentuk yang ini akan sama dengan bentuk kalau dirumuskan ya, N plus R min 1 faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan N plus R min 1 min R. Jadi diarahkan ke bentuk ini ya. Kalau misalnya Anda punya ini, tadi kan rumusnya sudah ya. Ini kan rumusnya N faktorial per R faktorial dikalikan N min R gitu. Maka kalau ini yang
di awal adalah N plus R min 1, ya, dikurangi R akan menjadi N min 1 ya, jadi sama. Jadi bentuk yang saling kali itu sama dengan ini. Oke, jadi bentuk ini itu sendiri sama dengan bentuk ini, ya. N plus R min 1, R. Jadi kombinasi dari N plus R min 1 dikalikan R. Nah, ini sendiri notasi lainnya adalah kombinasi N plus R min 1, R. Jadi harus selalu ingat bahwa kalau Anda punya bentuk ini, kombinasi dari min N, R, maka hasilnya adalah, jangan lupa ada min 1 pangkat R dikalikan dengan kombinasi N plus R min 1, R. Ya. Oke, jadi ini diingat-ingat ya sekarang ya. Jadi kalau Anda punya kombinasi min N, R, ya, maka hasilnya adalah min 1 pangkat R dikalikan dengan kombinasi N plus R min 1, R. Ya. Oke. Kemudian berdasarkan bentuk tadi, ini saya hanya mengganti saja yang tadinya R sekarang menjadi K. Ya. Maka ini min 1 pangkat K. Jadi sama persis dengan rumus tadi, hanya saja di sini yang tadinya R saya ganti K ya. Sini dikalikan dengan C N plus K min 1, K. Itu sama persis, hanya diganti R-nya dengan K. Gitu ya. Kemudian satu lagi, rumus teorema binomial yang diperluas. Jadi pada saat Anda punya teorema binomial yang umum, gitu ya. Ini kan Anda punya yang umum kan ini. Pangkatnya N gitu ya. Di sini pangkatnya tahingga. Jadi sigmanya menjadi tahingga. Karena di sini N-nya itu bulat gitu ya. NK A pangkat N min K gitu ya. Sini B-nya pangkat K gitu. Nah, kalau di teorema binomial yang diperluas, maka U-nya di sini tadi kan bilangan real ya. Jadi bilangan bisa negatif gitu ya. Jadi tidak harus bilangan apa tadi yang positif terus. Kalau pada saat Anda punya teorema binomial ini kan N-nya selalu bilangan positif ya, bulat positif. Kalau di sini bisa negatif. Maka dengan menggunakan teorema binomial yang diperluas ya, bentuk 1 plus X pangkat U ya, itu sama dengan K berjalan dari 0 sampai tahingga. Ini kombinasi dari U, K, X-nya pangkat K. Ini harus diingat-ingat juga ya. Bentuk teorema binomial yang diperluas. Di sini U-nya adalah elemen R. Nah, berdasarkan dua rumus ini, maka saya ingin memperoleh bentuk definisi fungsi pembangkit dalam bentuk sigma. Jadi kalau misalnya saya punya 1 plus X pangkat negatif N gitu ya. Jadi kalau U-nya diganti dengan negatif N gitu, maka ini saya tinggal turunkan saja sigma K berjalan dari 0 sampai tahingga. Di sini U-nya saya ganti min N ya. U-nya saya ganti min N. Ini sama dengan ini. Sama. Sehingga dengan menggunakan teorema binomial berluas dan juga berdasarkan definisi kombinasi min N, K, maka ini saya tinggal turunkan aja ke bawah dari rumus yang sudah dipakai tadi. Di min 1 pangkat K dikalikan kombinasi N plus K min 1, K, kemudian X pangkat K-nya tetap X pangkat K. Nah, dalam ini kita bisa melihat bahwa kalau Anda punya GX-nya ya, ini GX-nya itu berbentuk 1 per 1 plus X, pangkatnya itu N gitu ya, ini kan sama ya. Maka AK-nya, jadi AK itu adalah barisan AK-nya, rumusnya adalah min 1 dikalikan kombinasi min 1 pangkat K dikalikan kombinasi N plus K min 1, K. Itu yang harus Anda ingat ya. Jadi Anda sudah punya rumus ini. Nah, nanti itu bisa Anda lihat di beberapa tabel-tabel fungsi pembangkit yang sudah diberikan nanti di akhir ini. Jadi GX-nya yang sama dengan 1 per 1 plus X pangkat N atau boleh 1 plus X pangkat negatif N itu bisa didefinisikan dalam bentuk sigma K berjalan dari 0 sampai tahingga min 1 pangkat K dikalikan kombinasi N plus K min 1, K. Di sini dikalikan X pangkat K. Ini adalah AK-nya. Ya. Nah, begitu juga kalau misalnya X-nya saya ganti dengan min X ya.
Apa yang terjadi? Kalau X-nya saya kalikan dengan min X, maka di sini nanti ada muncul, ya, yang di sini itu kan seharusnya munculnya adalah apa? Ada min X gitu harusnya ya. Pangkat K. Ini kan bisa diganti menjadi min 1 pangkat K, juga nanti di sini ada X pangkat K. Nah, di sini ada min 1 pangkat K, di sini juga muncul min 1 pangkat K ya. Ini kan nanti muncul pada saat X-nya diganti dengan min X, maka nanti min 1 pangkat K ada 2 kan. Ya. Ada 2 gitu. Maka nanti akan sama dengan 1 gitu. Makanya di sini pada saat X-nya diganti min X gitu, ini diganti min X, maka di sini min 1 pangkat K-nya tidak muncul karena di sini ada min 1 pangkat K kuadrat ya. Min 1, ini ada min 1 pangkat 2K, pangkat 2K. Pangkat 2K. Yang jelas 2K itu kan bulat, genap gitu. Karena genap dia pasti akan hasilnya positif ya. Jadi ingat-ingat Anda punya dua rumus. Ini Gx yang sama dengan 1/1 min X pangkat N gitu ya. Jadi AK-nya adalah, AK-nya adalah ini. Untuk ini, maka AK-nya adalah, ya. Ini AK-nya adalah kombinasi dari N plus K-1, K. Itu. Jadi ini aja AK-nya ya. Oke, saya rasa bisa ya. Ini adalah bentuk-bentuk fungsi pembangkit hubungannya dengan barisan. Nah, di sini sudah diberikan tabelnya. Ya, saya rasa ini yang tabel fungsi pembangkitnya Anda sudah tahu ya. Untuk yang nomor 1 ini sudah 1/1 min X, kemarin sudah dicari. Ya. Barisannya adalah, rumusnya adalah AK sama dengan 1, artinya di sini bentuk barisan adalah 1,1,1,1, semuanya adalah, suku-sukunya adalah 1 semua. Kemudian yang ini 1/1 min X kuadrat, ya, ini juga sudah tadi Anda belajar di perkalian, ya. Bentuk AK-nya adalah yang ini. Ini adalah AK-nya. Di rumus AK-nya. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke dalam bentuk barisan, ya nanti barisannya berbentuk suku-sukunya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada bentuk 1/1 min BX. Ya, ini juga sebenarnya deret geometri tak hingga. Dengan suku pertamanya 1, kemudian ini adalah bedanya ini. Ini R-nya. Jadi bedanya ini maka tinggal dijumlahkan. Ini A, ini kemudian BX, pasti sini B kuadrat, X kuadrat, dan seterusnya ya. Jadi kalau dalam bentuk sigma, ini adalah AK-nya ini. Ya. Dan satu lainnya ada lagi 1 plus N pangkat N. Ini persis sama dengan teorema binomial. Ya. Teorema binomial. Ya, sigma K berjalan sampai N, ini adalah AK-nya. Jadi kalau Anda punya 1 plus X pangkat N, maka barisan itu berbentuk 1, CN, 1, CN, 2, dan seterusnya tergantung dari pangkatnya itu berapa. Ya. Oke. Kemudian di sini kalau C plus BX pangkat N, jadi sebenarnya tinggal ditambahin aja ya, BX ini berarti nanti tinggal apa namanya, kita lihat AK-nya adalah yang ini. Ya. Oke, nanti ada juga yang sudah tadi diberikan. Ini rumus yang tadi. Rumus yang tadi diberikan ya. Sudah disesuaikan dengan teorema tadi. Ini muncul min 1 pangkat K ya. Ini AK-nya ini.
Nah, ini juga sama tadi, jadi nanti min satunya hilang. Jadi pada saat nanti bentuk fungsi pembangkit adalah 1 per 1 min X pangkat N, maka di sini min 1 pangkat K-nya hilang karena min 1 min di sini ada muncul min 1 pangkat 2K. Jadi ini adalah AK-nya. Ya. Nah, ini fungsi pembangkitnya E pangkat X gitu ya. Maka bisa dinyatakan dalam bentuk, Anda sudah pernah belajar deret Maclaurin enggak? Jadi sebenarnya ini adalah deret Maclaurin dari fungsi E pangkat X ya. Kalau udah pernah belajar belum deret Maclaurin? Ya sebenarnya kalau ini dinyatakan ini ada angka 1 gitu ya. Maka di sini 1 per K faktorial ini adalah AK-nya. Juga sama, kita bisa menggunakan bentuk fungsi pembangkit ln 1 plus X itu bisa dinyatakan dalam bentuk sigma K dari 0 sampai T hingga. Jadi min 1 pangkat K plus 1 dibagi dengan K. Ini adalah bentuk dari AK. Jadi barisan yang rumus suku ke K-nya adalah min 1 pangkat K plus 1 per K. Maaf, ini tidak ada faktorialnya. Ini dihapus faktorialnya nih. Faktorialnya salah. Oke, saya rasa bisa. Ini juga tadi tinggal perluasan aja. Kalau tadi adalah min X pangkat min N, ini ada A-nya, muncul A-nya. Berarti nanti diitukan di sini muncul A pangkat K ya. Karena dari sini nanti AX-nya kan bentuknya, ini sebenarnya tadi bentuknya kayak gini. Karena kita tujuannya adalah mengarah ke bentuk AKX pangkat K, gitu arahnya ke sini. Maka ini harus dikeluarkan. Jadi kalau dikeluarkan hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah AK-nya tuh yang ini. Nah, ini sampai sini. Ya, AK-nya itu. Nah, ini harus Anda ingat ini ya. Kalau Anda punya bentuk kombinasi, apa namanya? Ini kok AK-nya muncul. Ya. Kombinasi C plus K min 1, K itu sebenarnya sama dengan kombinasi C plus K min 1, N min 1 ya. Jadi harus Anda ingat itu. Coba aja nanti apa namanya? Dicari itu. Jadi dicari dengan rumus ini. Nanti hasilnya akan sama ya. Karena bentuk ini adalah N faktorial, ini R faktorial, ini adalah N min 1 faktorial. Maka bentuk ini akan sama dengan bentuk yang bawah ini. Sama ya. Kemudian di sini kalau 1 per 1 min X pangkat R. Nah ini kalau dinyatakan dalam bentuk sigma, kita lihat ini adalah R-nya, jadi rasionya ini. Karena rasionya ini, maka yang jelas di sini R-nya bertambah 1 ya, jadi 1R, kemudian jadi 2R, 3R, dan seterusnya. Sehingga AK-nya, ini bentuk AK-nya tidak, ini bentuk AK-nya ini ada yang 0 pasti ya. Jadi misalnya bentuk suku-suku ke K dari barisan yang didefinisikan dalam bentuk fungsi pembangkit ini, yang jelas nanti 1 gitu ya. Kemudian nanti bisa jadi di sini 0 ya, bisa jadi nanti di sini 1 gitu dan seterusnya, tergantung dari apakah R itu membagi K gitu. Ya. Kalau R tidak membagi K maka nilainya 0 gitu. Kalau R membagikan nilainya adalah koefisien dari X tersebut gitu ya. Saya rasa begitu. Jadi ini tergantung dari R. Ya, ini tergantung dari R ini. Apakah dia membagi K atau tidak gitu ya. Ini juga sama ya, di sini tinggal ditambahkan saja. Jadi di sini muncul A pangkat dari A pangkat itu muncul ya, karena di sini A-nya itu dikalikan dengan X pangkat R. Jadi kalau misalnya dinyatakan dalam bentuk deret, ya, dia nanti akan menghasilkan 1 plus AX pangkat R, kemudian A kuadrat X 2R gitu dan seterusnya. Ya, karena kita lihat ini adalah R-nya, ya rasionya adalah AX pangkat R.
Jadi ini kelasnya deret geometri tak? Enggak juga. Ini masih ada plus bla 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 ya. Ini ada yang kurang-kurang nih. Oke. Ini juga nanti nilainya bisa tergantung dari R-nya ya. Jadi nilainya akan sama dengan A pangkat K. Kalau R-nya membagi K ya, nilai bentuknya adalah A pangkat K hasilnya. Jadi nanti bisanya ya 1, bisa jadi nanti A pangkat, ya K-nya berapa gitu ya. Kalau K-nya 1, ini. Kalau membagi R ya ini. Kalau tidak ya berarti nanti 0 gitu ya, dan seterusnya. Ini A berapa, misalnya 2, tergantung dari R-nya itu berapa. Kalau R-nya genap ya mungkin, kalau R-nya genap berarti di sini apa namanya, yang tidak genap itu nanti 0 gitu ya. Jadi kan ada A0, A1, ada A2 gitu. A3. Jadi kalau ini kan tidak genap ya, misalnya A3 gitu kan tidak genap, nanti 0 gitu di sini barisannya ya. Jadi yang jelas Anda harus mengurutkan A0, A1, A2 gitu dari bentuk AK-nya ini. Oke, saya rasa bisa dipahami ya bentuk-bentuk dari fungsi pembangkit dan juga bentuk-bentuk dari apa namanya representasi dari barisannya, rumus barisannya itu yang bisa dilihat dari koefisien deret pangkatnya ya. Jadi Anda harus bisa memahami itu. Nah, di sini Ibu berikan beberapa latihan ya yang Anda coba. Anda disuruh menentukan koefisien X pangkat 10 dan X pangkat 36 atau X yang pangkat yang lain ya dari deret pangkat yang diberikan. Oke, saya rasa bisa ya, jadi ini dinyatakan dulu dalam bentuk GX-nya seperti apa. GX-nya sama dengan titik-titik, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan koefisien X pangkat 10 itu sama dengan apa. Jadi Anda perhatikan bentuk GX-nya dulu. Coba dicoba. Yang jelas di sini kalau Anda belum hafal fungsi pembangkit, Anda boleh melihat fungsi pembangkitnya. Ada yang ya dicoba dulu ya, coba dulu. Ada yang mencoba di WhatsApp grup ya, jadi biar terlihat ya. Jadi cari dulu GX dari bentuk 1/1 min 8X. Jadi fungsi pembangkitnya berbentuk 1/1 min 8X. Anda nyatakan dalam bentuk sigma. Setelah dalam bentuk sigma, pasti Anda mendapatkan bentuk GX sama dengan sigma AK X pangkat K. Nah, K-nya itu berapa yang koefisien dari X pangkat 10 itu K-nya itu berapa, sehingga Anda bisa mendapatkan koefisien X pangkat 10. Ya, bisa melihat di fungsi pembangkit.